Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Yap. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersama saya Merly Yunitasari pada program editorial Rilis ID Lampung yang akan membahas mengapa Rilis ID Lampung mengangkat headline Bawaslu Aktif Dong. Telah hadir bersama kita Bang Wira Hadikusuma. Bang Wira, apa kabar hari ini, Bang? Alhamdulillah. Baik. Ya, Bang Wira. Mengapa Rilis ID Lampung mengangkat headline Bawaslu Aktif Dong? Sebenarnya apa yang terjadi, Bang? Iya, sebenarnya ini running news ya, running news dari berita peristiwa kericuhan yang terjadi saat pleno verifikasi faktual KPU Bandar Lampung yang menyatakan bahwa si pasangan bakal pasangan calon dari jalur perseorangan Ika Edwin dan Jam Janariah dikatakan tidak lolos dalam verifikasi faktual di pleno KPU Kota. Nah, sebelumnya juga terjadi dinyatakan di pleno kecamatan itu juga tidak lolos. Nah, sehingga kan saat itu seperti kita tahu terjadi kericuhan yang awalnya karena saat pembacaan katanya Pak Ika Edwin itu tidak hadir tapi KPU tetap sedang melaksanakan sholat maghrib, KPU tetap membacakan itu. Nah, terkait hal ini sebenarnya kan kami mengangkat headline ini kan pernyataan dari akademisi pengamat politik Lampung, Bang Budi Kurniawan, yang dia dalam hal ini dia menilai Bawaslu itu tidak aktif gitu, tidak aktif dalam hal melakukan upaya-upaya pengawasan dan sebagainya seperti fungsi dari Bawaslu sendiri. Nah, disinilah dia meminta Bawaslu untuk aktif juga, tidak hanya jika aturannya hanya harus laporan, tapi sebaiknya dia pun melakukan Bawaslu pun melakukan upaya investigasi, upaya pembuktian di lapangan melalui strukturnya kan ada Panwas di tingkat kecamatan untuk juga mengetahui sebenarnya apa yang terjadi di polemik antara KPU dan Bapak Paslon Ika Edwin dan Jam Janariah ini. Nah, ini yang diminta oleh akademisi Bang Budi Kurniawan, yang memang Bawaslu melakukan kerja-kerjanya sebagai pengadil, sebagai hakim dalam pilkada untuk melihat apakah memang KPU sudah melakukan tugasnya dan si Bapak Paslon apakah memang juga benar ininya apa yang dilakukan oleh Bapak Paslon sendiri. Nah, itu yang kami coba bahwa ada juga penyelenggara pilkada, penyelenggara pemilu yang lain namanya Bawaslu yang juga berfungsi untuk melihat kebenaran dari peristiwa ini. Jadi jangan kesannya menunggu laporan baru melakukan kegiatan. Kendati aturannya memang harus seperti itu, namun Bawaslu tidak boleh diam kalau menurut akademisi. Jangan pasif tapi aktif, melakukan kerja-kerja untuk sehingga bahkan Bang Budi Kurniawan mengibaratkan Bawaslu itu jangan seperti kucing yang tikusnya berkeliaran di depan mata, karena tidak ada laporan dari kucing lain, dia tidak melakukan reaksi terhadap tikus-tikus besar yang lewat di depan mata itu. Nah, itu yang bisa disebut disesalkan oleh akademisi mengenai kinerja Bawaslu juga dalam hal ini. Nah, sebenarnya juga Bawaslu sendiri
hadir dalam pleno kecamatan kota itu. Tapi hanya melakukan imbauan untuk melapor kepada Bawaslu untuk dilakukan upaya-upaya. Nah, kalau akademisi menilai bahwa kehadiran Bawaslu itu memang sangat diperlukan dalam hal peristiwa ini, itu yang salah satu yang kami bahas dalam headline-nya Rilis Lampung. Nah, dalam headline itu juga, headline-nya Koran Rilis Lampung edisi Rabu 26 Agustus ini, kami juga di sana juga Bang Budi Kurniawan membahas mengenai kinerja KPU dalam peristiwa ini. Kericuan ini terjadi, dia menilai karena tidak terbuka KPU dari awal. Proses yang dilakukan KPU dalam verifikasi faktual itu tidak melibatkan ruang sipil, ruang partisipasi sipil untuk melakukan juga verifikasi itu. Dia mencontohkan kasus, kan ini Caden yang kedua yang dinyatakan gagal. Caden yang pertama adalah Bang Firmansyah dan Pak Prof Bustomi, yang saat itu juga polemik bahwa dia meminta data KTP, tapi daftar warga yang dinyatakan TMS tidak memenuhi syarat, itu tidak diberikan oleh KPU. Alasannya tidak diatur dalam PKPU nomor 1 tahun 2020. Nah, itu alasan mereka. Nah, kalau menurut Bang Budi Kurniawan, namanya regulasi itu semua hal boleh dilakukan. Hanya yang dilanggar yang tidak boleh dilakukan. Nah, kalau dia melakukan dia memberikan data itu, kan bukan pelanggaran, karena tidak ada aturannya. Tinggal bagaimana kebijakan KPU sendiri. Nah, karena tidak terbuka itulah sedari awal menimbulkan spekulasi. Sehingga Bang Budi Kurniawan menyatakan wajar ketika memang ada yang beranggapan spekulasi negatif bermunculan. Mungkin nanti ada yang beranggapan bahwa ada upaya KPU upaya KPU untuk menggagalkan Caden. Bisa saja itu terjadi, karena apa? Karena tidak terbuka sejak awal. Nah, kalau itu memang sudah transparan, terbuka sejak awal, tidak ada, karena informasi yang diterima oleh masyarakat saat ini itu kan hanya sekedar informasi-informasi yang memang autentifikasi dari informasi itu yang sulit untuk dibuktikan gitu. Simpang siur. Karena apa? Karena tidak terinformasi. Nah, seperti ini juga disoroti oleh Bang Budi. Dalam prosedur penetapan dukungan masyarakat dinyatakan tidak memenuhi syarat dan belum memenuhi syarat. TMS dan MS. Prosedur penetapannya itu seperti apa? Itu pun tidak tahu. Jadi kan seakan KPU kan memang kewenangannya menyatakan tidak lolos atau hanya kan kewenangan itu sebagai lembaga publik harusnya kan terbuka menyampaikan kepada publik ini yang TMS, ini yang MS. Bagaimana cara dukungan yang untuk bisa menjadi MS adalah bla 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 bla. Bagaimana dukungan untuk TMS bla 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 bla. Upaya verifikasi faktual yang dilakukan adalah seperti ini. Nah, itu yang tidak tersampaikan pada publik, sehingga publik kan menduga yang ada yang menduga negatif, yang meskipun juga ada yang positif, bergantung. Dan ini pun disoroti juga sama Bang Budi Kurniawan. Akhirnya pasca ini dinyatakan tidak lolos, beberapa aktor-aktor politik bermain juga dengan mendowngrade calon yang diusung dia. Yang mendowngrade, ada yang menyebut bahwa ini ada by order, ada yang dari pihak korporat, ada yang menyebut by order dari pihak pemerintah. Nah, itu aktor politik yang menurut dia memang itu untuk mendowngrade calon yang didukung dia dengan menjatuhkan
calon lain. Sehingga masyarakat kan tidak mendapat informasi yang paripurna. Itu ininya. Nah, kembali lagi ke disinilah maksudnya Bang Budi Kurniawan juga mendorong Bawaslu untuk aktif itu. Terlebih kalau menurut Bang Bawaslu, sebenarnya mereka ini harusnya memang sudah naluriah aktif. Kenapa? Karena basis mereka ini sebelum jadi penyelenggara pemilu adalah aktivis yang punya sense of social yang tinggi, yang punya sense yang memang dia memang dalam idealismenya, dalam integritasnya sangat teruji. Nah, itu yang memang sudah matang harusnya dalam hal seperti ini. Apa yang harus dilakukan itu sudah tahu gitu. Nah, itu yang menurut Bang Budi yang memang harusnya disinilah aktifnya untuk Bawaslu juga bisa tampil ke publik untuk menjelaskan. Nah, ketika memang lembaga pemilu Bawaslu memiliki juga data, nah, dan Bawaslu aktif melakukan kerja-kerja untuk pengawasan, itu akan membantu dalam hal penginformasian pada publik. Bahkan ada pernyataannya bernada sindiran bahwa jangan sampai ada anggapan bahwa Bawaslu hanya bisa menggelar pelatihan dan sosialisasi, tapi tidak melakukan pengawasan, controlling di dalam hal penyelenggaraan pesta demokrasi yang sebentar lagi akan berlangsung. Hanya tinggal 9 Desember akan dilakukan pencoblosan. Nah, itu yang menurut Bang Budi yang meminta Bawaslu untuk bergerak cepat dalam hal ini, aktif, tidak pasif. Nah, ya kalau nggak lapor ya sudah, kan nggak, tidak boleh seperti itu maksud dia. Turut andil di publik, menyampaikan di publik. Nah, ini yang harus dilakukan oleh Bawaslu, dan KPU pun mendapat kritikan tadi oleh beliau. Memang sebelumnya dia sudah mengkritik mengenai soal transparansi, dan ini pun kembali diingatkan mengenai transparansi itu. Ketika dia sudah transparan, dia menjelaskan pada publik prosedur seperti ini, penetapan seperti ini, insya Allah kericuan itu tidak akan terjadi. Itu yang iya. Nah, itu yang kami mencoba mengingatkan kepada mengapa kami mengangkat headline itu, mengingatkan dengan pendapat dari akademisi terhadap Bawaslu, juga KPU, dan Bapak Aslon pun juga diingatkan oleh Bang Budi Kurniawan bahwa dia mendorong malah ini ke Bawaslu dilaporkannya. Ya memang katanya ketika ini dilakukan untuk dilaporkan pidana murni, itu haknya Bapak Aslon. Namun jangan sampai ada motivasi untuk melakukan kriminalisasi terhadap KPU juga, karena itu pun merusak demokrasi. Nah, itu yang diharapkan beliau. Tapi ketika dia ingin ya itu memang haknya Bapak Aslon. Kalau dia ingin melapor pidana, tapi jangan sampai ada motivasi itu, karena demokratisasi juga akan rusak ketika ada motivasi seperti itu. Itu alasan kami mengangkat headline Bawaslu aktif dong, jadi minta Bawaslu untuk aktif. Ya, Bang, selanjutnya, iya. Pada gambar ini, jika setelah saya baca, ada gambar seseorang yang memegang cermin, yang isinya di dalamnya itu ada verifikasi, kemudian ada KPU, kemudian ada bakal calon independen. Apa makna gambar tersebut ini? Kemudian dengan apa korelasi dengan judul Bawaslu aktif dong? Apa korelasi dan makna dari gambar ini? Ilustrasi itu sebenarnya kan untuk menggambarkan Bawaslu, untuk itu orang itu kami mengibaratkan Bawaslu lah, bahwa di sini ada pilkada, dan inilah kerja Bawaslu itu kan harusnya juga ikut memplototi, ikut melihat mengapa sampai pakai kaca pembesar, supaya
itu memakai loop ya, supaya yang kecil pun, kesalahan kecil pun itu Bawaslu tahu. Jadi itu yang kami ibaratkan bahwa itulah harusnya Bawaslu. Di dalam ada pilkada, ada kericuhan dalam pleno verifikasi faktual, ada polemik di antara KPU dan di sini Bawaslu jangan cuma nonton, tapi juga sampai yang kecil pun dia tahu, oh ini persoalannya. Itu makna dari gambar itu. Kemudian selanjutnya Bang, kami sudah turun pernyataan dari Ketua Bawaslu, sedangkan di headline-nya Bawaslu aktif dong. Sebenarnya bagaimana sih Bang, menurut Abang, kemudian sejauh mana sih peran aktif Ketua Bawaslu Bandar Lampung? Iya, tentu kan tidak boleh dalam pemberitaan kita hanya ada upaya menghakimi dari seseorang. Tentu itu kan upaya konfirmasi kami mengenai pernyataan seseorang yang. Nah, karenanya kami kemarin berhasil mengkonfirmasi Ketua Bawaslu Bandar Lampung, Bang Chandra Wansah, dan dia menepis itu. Menepis bahwa ada ketika ada tudingan bahwa Bawaslu tidak aktif dalam hal ini. Dia menuding itu bahwa dia menyatakan bahwa Bawaslu sudah turun. Bawaslu sudah turun. Bahkan kalau sudah melakukan supervisi. Bahkan katanya sampai dengan pleno tingkat kecamatan itu Bawaslu juga melakukan supervisi. Dan dibagi para komisioner bersama Panwas juga melakukan pengawasan terhadap verifikasi faktual tersebut. Namun sampai sejauh mana bentuk pengawasannya, sampai sejauh mana keterlibatan Bawaslu dalam hal verifikasi faktual itu yang belum tidak dijelaskan secara rinci mengenai, atau hanya melihat-lihat saja atau hanya proseduralnya juga dia ikut untuk melihat secara teliti. Nah itu yang tidak jelas. Namun makanya Ketua Bawaslu membantah ketika ada yang menuding Bawaslu tidak aktif, karena dia katanya hadir di pleno kecamatan, dia juga hadir di pleno kota Bandar Lampung. Bahkan saat kericuan itu dia salah satu yang dievakuasi oleh polisi ke Mapolres melalui memakai rantis ya, kendaraan taktis polisi untuk dievakuasi ke Mapolres bersama komisioner KPU saat kericuan. Dan itu bukti bahwa saya hadir, katanya. Bawaslu hadir dan bahkan beliau bilang bahwa dalam pleno itu pun dia sudah menyampaikan kepada Bapak Paslon dan timnya untuk silakan melapor ke Bawaslu dan akan diterima. Nah, dalam berita itu pun Bawaslu itu juga disampaikan mengenai mekanisme prosedur dalam hal penetapan bagaimana cara penanganan pelaporan di Bawaslu sendiri. Itu juga dilakukan dipaparkan oleh Bang Chandra Wansah di dalam berita itu. Udah kami sampaikan bahwa ada waktu 12 hari dan digelarnya juga selesai dia meregistrasi laporan Bawaslu. Setelah itu ada dua. Nah, kalau di pemilu dia sebutnya itu sengketa kalau bahasanya. Tapi kalau di pilkada undang-undang menyebutnya musyawarah. Katanya. Nah, ada nanti ketika dia registrasi dia akan ada namanya musyawarah tertutup dahulu. Ketika memang tidak ada kesepakatan baru dilanjutkan dengan musyawarah terbuka. Gitu. Nah, kalau bahasanya musyawarah tertutup mediasi. Nah, kalau di musyawarah terbuka itu baru bahasanya itu sidang adjudikasi. Nah, itu yang dilakukan oleh Bawaslu untuk ketika memang menangani laporan tersebut. Nah, di situ karenanya dia mengimbau ditunggu sampai dengan Rabu pukul 23.59. Ya, kalau 00 kan sudah hari Kamis gitu. Rabu hari ini sampai pukul nanti malam 23.59. Ya, itu yang batas laporannya sampai ketika memang tidak melapor ke Bawaslu, Bawaslu tidak melakukan proses untuk melakukan memproses laporannya karena tidak ada laporannya. Itu yang kata dari Bang Chandra Wansah sendiri. Seperti itu ini Mbak Merly ini. Iya.
Nah. Ya Bang, pada halaman pertama jika pemirsa editorial nanti melihat ada gambar Bang Wira, kemudian ada tulisan Bang Wira juga mengenai transparansi KPU. Apa yang melatar belakangi Bang Wira menulis transparansi KPU dan apa maksud tujuan ini, transparansi seperti apa yang Abang maksud? Iya, itu yang menurut saya sepakat dengan pernyataan Bang Budi Kurniawan, bahwa memang sebagai lembaga publik KPU memang dituntut untuk transparansi. Nah, karenanya ketika transparansi tidak ada, makanya ya bisa timbul spekulasi negatif dari berbagai macam orang. Nah, itu yang pentingnya transparansi. Jangan kaku dalam hal memaknai regulasi. Gitu. Seperti yang kata Bang Budi tadi, kalau regulasi itu adalah semua, arti regulasi itu kan semua boleh dilakukan. Nah, yang tidak boleh dilakukan itu adalah yang melanggar jangan dilakukan. Itu. Karena ada aturannya. Intinya regulasi kan itu. Tinggalkan di sana, tinggal kebijakan KPU saja. Apakah memang ingin memberikan atau tidak gitu. Itu yang saya juga cukup ya bisa disebut menyesalkan gitu. Kenapa sih mengenai informasi tidak disampaikan saja? Toh nggak ada aturan yang dilanggar. Kalau alasannya bahwa tidak diatur bahwa itu di menyampaikan data itu di undang-undang di PKPU. Dan namanya kalau tidak diatur kan ya tidak melanggar, kan itu ininya. Berarti kan tinggal KPU-nya mau atau tidak gitu. Itu yang harusnya yang saya juga sesalkan di situ. Nah, ada apa? Kenapa ini tidak mau diberikan? Kenapa? Saat peristiwanya Caden yang pertama, kenapa itu tidak di Bang Firmansyah dan Prof. Bustami? Kenapa itu tidak diberikan? Alasan tidak diatur. Ya itulah ininya kan, logikanya kan di sana. Sehingga ya sudah, kita spekulasi aja, mengapa nggak diberikan? Wajar kan timbul anggapan-anggapan spekulasi yang negatif terhadap KPU terkait. Karena itu tidak dijelaskan. Itu yang saya coba sampaikan dalam tulisan saya gitu terkait KPU, transparansi KPU. Dan yang saya anggap sangat penting itu terhadap ada di tubuh KPU sendiri. Sehingga memang pesta demokrasi ini memang benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Harus dikawal. Iya. Meskipun memang kita juga harus benar-benar melakukannya dengan protokol kesehatan ya, karena digelar di tengah pandemi ini gitu. Itu yang menurut saya, Mbak Merly, saya menyampaikan itu mencoba menyampaikan itu kepada KPU melalui tulisan berjudul transparansi KPU tersebut. Gitu. Baik, ada satu hal yang menarik Bang Wira ya. Pada tulisan Bang Wira selalu diakhirkan mari berspekulasi. Apa sebenarnya makna mari berspekulasi ini, Bang? Iya. Ya itu yang saya bilang tadi. Karena tidak ada transparansi, ayo kita berspekulasi. Ayo kita spekulasi. Karena memang kita nggak tahu nih informasi yang paripurnanya seperti apa. Ayo kita spekulasi aja. Ya berspekulasi ya akhirnya kan apa? Kita kan menghindari suuzon. Menghindari suuzon itu. Jadi munculnya spekulasi. Tapi menghindari suuzon itu tidak bisa karena memang tidak transparan gitu. Alasannya apa itu kita nggak tahu gitu. Mengapa tidak diberikan gitu? Itu kita tidak tahu. Akhirnya kan suuzon jadinya. Spekulasi negatif. Ya meskipun ayo kita berspekulasi, meskipun kita juga wajar kalau ada juga yang berspekulasi positif. Itu. Nah itu yang memang harus diingatkan, menyampaikan melalui tulisan itu. Ya sudah, ayo kita spekulasi aja.
mengenai mengapa seperti itu. Gitu. Oke, Bang Wira, terima kasih atas kehadirannya. Iya. Demikian editorial Rilis ID Lampung edisi Rabu 25 Agustus 2020 bersama saya Merly Yunitasari. Sampai jumpa pada editorial selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.